Ya, baik. Teman-teman, kita ulang. Tema kita hari ini adalah identitas nasional. Pertanyaannya, kenapa harus ada identitas gitu ya? Perlukah diri kita itu identitas? Ya, mungkin ini pertanyaan yang sangat elementer. Kita bisa perkecil dari perspektif personal. Pentingkah nama untuk diri kita gitu ya? Seorang William Shakespeare, ini seorang sastrawan Inggris di era-era klasik, mengatakan apa arti sebuah nama, tetapi ternyata di balik pertanyaan tersebut ya, di balik pertanyaan tersebut ternyata dialog yang dibangun menunjukkan ternyata nama itu begitu penting gitu ya. Jadi dalam perspektif agama kita, bahkan nama itu doa yang diberikan oleh orang tua yang melahirkan kita, lalu melekat pada diri kita, bahkan menjadi bagian dari karakter kita. Ini kalau kita coba pahami identitas dari hal terkecil pada diri kita, yaitu nama. Nah, kita memiliki identitas personal yang ada, yang melekat pada kartu tanda penduduk kita, pada ID card kita. Kita biasanya melekatkan identitas diri kita itu pertama nama, kedua alamat, tempat tanggal lahir, di Indonesia bahkan perlu agama, kebangsaan Indonesia dan seterusnya. Itu identitas yang secara formal biasanya dicantumkan pada ID card. Kemudian coba kita lari dari posisi personal ke nation state, ke negara bangsa. Sepenting apakah identitas itu? Lalu apa itu identitas nasional gitu ya? Saya akan memberikan deskripsi, tentu tidak jauh beda dari identitas personal tadi ya, bahwa teman-teman semua kita ini ditakdirkan oleh Allah lahir di satu tempat dan di satu waktu. Jadi ini dimensi sejarah ya. Manusia itu sangat terbatas, dia dibatasi oleh tempatnya dan dia juga dibatasi oleh waktunya. Jadi tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang tidak terbatas oleh itu. Oleh karena itu, teman-teman, kita lahir dibatasi oleh tempat. Di mana tempatnya? Ya kalau di nation state perspektifnya, ruang lingkupnya, berarti kita lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu wilayahnya. Kebangsaan kita adalah Indonesia. Nah, karena kita lahir di suatu tempat, di suatu waktu. Kenapa ada waktu? Karena di setiap zaman biasanya sejarah akan menghitung setiap 100 tahun sekali itu ada semacam perubahan jiwa zaman. Dalam filsafat Jerman, filsafat sejarah, dalam bahasa Jerman itu ada istilah Zeitgeist, setiap zaman itu punya jiwanya gitu ya. Kita tahu Indonesia dulu pernah berjiwa India, berjiwa Hindu Buddha pada zamannya gitu ya. Kita juga tahu kita pernah berjiwa diwarnai, didominasi oleh peradaban Islam, dan sampai hari ini kita masih merasakan itu. Kemudian kita juga pernah di era kolonial, di mana hampir di seluruh belahan dunia, terutama dunia Muslim, dunia Timur, kita berada di bawah penjajahan bangsa Eropa. Jadi setiap zaman ada jiwanya. Hari ini konon John Naisbitt misalnya menengarai bahwa kali ini jiwa zaman adalah jiwa zaman keterbukaan, jiwa globalisasi, karena ada revolusi dalam bidang IT. Jadi sudah merubah tatanan yang tadinya mungkin feodal, penuh dengan tata krama, berubah menjadi egaliter, bahkan kadang-kadang menuju ke kebebasan. Ini kita coba potret, tetapi kita kembali sekarang. Tadi hanya menjelaskan kenapa kita ini dibatasi oleh waktu dan oleh tempat. Sekarang apa kaitannya dengan identitas nasional ya?
identitas nasional yang mana setiap warga, setiap anak bangsa, setiap warga negara yang lahir di, kalau di kita berarti di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu dipengaruhi oleh tempatnya, oleh lingkungannya, dan oleh zamannya, gitu ya. Nah, pengaruh lingkungan itulah yang nanti dalam teori pendidikan akan membentuk karakter. Jadi setiap bangsa kalau begitu punya karakternya masing-masing. Setiap anak bangsa punya ciri khas masing-masing, punya yang kemudian kalau sudah melekat menjadi pribadi, menjadi karakter, menjadi jati diri, menjadi ciri khusus yang ternyata secara alamiah membedakan dengan ciri, dengan karakter, dengan jati diri, dengan kepribadian bangsa lainnya di luar sana. Oleh karena itu teman-teman, kalau sederhananya kita katakan identitas nasional adalah ciri khas, jati diri, kepribadian, watak, karakter yang melekat pada warga negara, pada anak bangsa yang membedakan dengan warga negara lainnya atau dengan bangsa lainnya. Itu pengertian sederhana. Tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa jiwa zaman itu tidak terjadi begitu saja, ya. Dalam teori pendidikan kita tahu teori nativisme, teori John Locke mengatakan, John Locke itu seorang ahli pendidikan dari Inggris, teorinya adalah tabula rasa. Anak itu lahir seperti kertas putih, yang nanti waktulah, lingkunganlah yang akan memberikan warna. Artinya lingkungan tempat tinggal, kalau di Indonesia berarti bangsa Indonesia secara keseluruhan tentu akan memberikan warna, memberikan karakter, memberikan kepribadian kepada setiap anak bangsa. Oleh karena itu ini terjadi secara panjang, secara terus menerus, tidak bisa langsung kita potong tahu-tahu sekarang jadi seperti ini, bukan, tapi ini prosesnya sangat panjang. Oleh karena itu penting sekali mengenali kepribadian, jati diri, karakter suatu bangsa melalui kajian sejarahnya. Nah, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, teman-teman, untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, terutama kalau kita legal standingnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Selama kita masih bangga, masih bersyukur sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, maka landasan dari pengembangan arah, landasan dari pengembangan kepribadian, landasan dari identitas nasionalnya adalah Pancasila. Kita tahu Pancasila tentu disahkan, nanti disepakati oleh Founding Fathers menjadi konsensus nasional. Itu terjadi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kita memproklamasikan kemerdekaan. Nah, teman-teman kelas 1B ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian Pancasila karena sudah menjadi landasan dalam bernegara, lalu telah menjadi ideologi bangsa, ya, menjadi way of life dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ini menjadi acuan yang nanti aktualisasinya akan terlihat, akan tercermin dari kehidupan warga negaranya dalam dinamika keseharian, begitu ya, baik di dalam negeri maupun konteksnya adalah global, begitu ya. Oleh karena itu, kalau orang asing ketemu kita yang orang Indonesia, tentu akan bisa mengenali sebagai orang Indonesia bukan cuma karena ciri fisiknya ya, tetapi juga ciri-ciri sifat yang sifatnya non fisik. Oleh karena itu, nanti segala rupa yang terbentuk dari aktivitas nalar manusia Indonesia menjadi budaya Indonesia, nanti paling tidak akan menjadi 2 poin ya. Pertama, kebudayaan yang sifatnya fisik yang terlihat,
yang kedua budaya yang sifatnya non fisik yang tidak terlihat begitu ya. Ini nanti yang akan akan menjadi jati diri, akan menjadi kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia yang tentu membedakan dengan bangsa lainnya. Contoh, apa sih bedanya? Contoh, saya kasih contoh. Kalau Anda suatu hari punya kesempatan, punya rezeki, lalu Anda jalan-jalan sampai ke Nederland, sampai ke Belanda sana, maka di sana orang itu boleh punya agama, boleh juga tidak punya agama. Kepribadian mereka, karakter mereka bebas. Mau beragama, mau tidak, boleh-boleh saja. Nah, dari sini itu berarti jati diri. Mereka adalah liberal ya. Tapi kalau ke Indonesia, bolehkah tidak beragama? Menurut konstitusi tidak boleh. Menurut dasar negara, menurut way of life kita tidak boleh. Jadi kita atas nama warga negara Indonesia wajib beragama. Agamanya apa? Nah, tidak ada paksaan, jadi ada kebebasan di antara agama yang resmi yang diakui secara undang-undang oleh pemerintah. Ini contoh kecil perbedaannya. Mungkinkah suatu hari kita berubah jati dirinya menjadi bebas, boleh beragama dan boleh tidak? Selama masih negara kesatuan Republik Indonesia, jawabannya tentu konstitusi melarang itu. Jadi bukan pandangan pribadi, ini pandangan konstitusi ya. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nanti kita bisa kaji lagi atas nama warga negara Indonesia. Baik teman-teman, sekarang pertanyaannya tetapi begini, bukankah kali ini kita hidup di era global? Bukankah masyarakat global telah mengusung adanya hak asasi manusia? Bukankah beragama itu bagian dari hak asasi? Ini yang sering dipakai oleh teman-teman untuk diskusi ya. Dengan begitu, bukankah mungkin saja warga negara Indonesia itu sebenarnya tidak beragama? Kan tidak ada paksaan untuk beragama begitu ya. Ini sekali lagi ini bagian dari diskusi. Secara formal, yuridis formal, secara legalitas formal, kembali konstitusi kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tentu dasar ini, landasan ini belum berubah dan insya Allah tidak akan berubah. Jadi ini bagian dari kesepakatan waktu kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kalau kita ini belum punya karakter, belum punya ciri, belum punya sifat, belum punya kepribadian, belum punya akhlak yang beragama, berarti kita tuh masih kurang sifat Indonesianya, gitu ya. Berarti keindonesiaan kita tuh masih agak diragukan. Nah, ini logika yang kita bolak-balik ya. Teman-teman, nanti silakan, tentu Anda semua punya pandangan cerdas, yang cermat, yang baru, yang berbeda. Nanti kalau disampaikan akan menyenangkan di forum ini ya. Pertanyaannya yang tadi kita ulang, bagaimana konteks identitas nasional itu? Apakah sifatnya statis atau sebaliknya sifatnya dinamis? Apakah sifatnya itu normatif yang dogmatis, yang mengekang, mengikat? Apakah sebaliknya terbuka dan bisa berkembang? Nah, ini dalam konteks ini ada penjelasan dari kawan-kawan yang murni mengambil disiplin ilmu civic ya, kewarganegaraan, bahwa Pancasila sebagai salah satu unsur identitas nasional itu nanti sifatnya adalah tidak statis, sifatnya terbuka, tetapi terbuka dalam arti tafsirnya bisa disesuaikan dengan perubahan zaman, tetapi
dasarnya, karakteristik dasarnya itu sudah bersifat tetap ya. 5 silanya itu tetap, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya itu memang setiap kita sudah hidup di rezim pasca merdeka, di rezim orde lama, di rezim orde baru, sekarang masuk rezim orde reformasi, begitu katanya. Itu setiap rezim rupanya memiliki tafsir yang relatif berbeda tentang Pancasila. Artinya secara tafsir rupanya memang itu ada dinamika, tetapi secara fundamental Pancasila adalah identitas nasional yang bersifat fundamental. Makna fundamental adalah yang tidak bisa tergantikan, begitu ya. Ya teman-teman, kita coba lihat unsur-unsur identitas nasional kita ya. Di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar kita, nanti tepatnya kalau Anda baca ya, di pasal 35 sampai pasal 36 itu ada rinci di situ ya. Anda akan temukan bahwa ada 10 unsur yang menjadi penciri kita sebagai bangsa Indonesia, yang menjadi jati diri kita, menjadi kepribadian kita sebagai warga negara Indonesia ya, yang menjadi identitas nasional kita, penciri nasional kita ya. Yang pertama tentu dasar negara Pancasila. Untuk ini kita tidak perlu panjang lebar. Minggu lalu sudah kita agak bahas ya tentang Pancasila. Lalu yang kedua adalah konstitusi. Undang-undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa telah terjadi amandemen 4 kali ya, jadi ada semacam penambahan pasal-pasal ya, nanti kita akan pelajari di tema konstitusi ya, konstitusi Indonesia, nanti ada waktunya. Nah pertanyaannya, apakah amandemen itu merubah hal-hal yang sifatnya prinsipil? Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat di pertemuan yang akan datang pada waktunya nanti ketika kita mengkaji konstitusi Indonesia. Lalu bentuk negara kita ini negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik berarti pemerintahan rakyat, berarti demokrasi. Sistem politik kita adalah demokrasi. Yang tadi adalah kesatuan. Kita tahu bahwa negara kesatuan itu awalnya bersifat sangat sentralistik. Birokrasi dikendalikan dari pusat, dari Jakarta, gitu ya. Tetapi Anda tahu bahwa nanti setelah ada amandemen pasca reformasi, kita melakukan perubahan yang tadinya bersifat sentralistik. Kemudian kita menerapkan sistem otonomi daerah, di mana ada pendelegasian kewenangan pusat kepada daerah, sehingga ada semi antara sentralistik dan desentralistik. Seperti apa? Nanti ada waktunya, ada tema ini tersendiri, yaitu tema otonomi daerah. Tetapi bentuk negara kesatuan tidak berubah, dan itu menjadi salah satu identitas kita, menjadi karakter kita yang memilih bentuk negara kesatuan. Maka ada istilah sekarang NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak bisa dirubah lagi. Artinya itu sudah jadi pilihan, itu sudah menjadi identitas kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah teman-teman, konsepsi, apa itu konsepsi? Konsepsi itu cara pandang kita terhadap wilayah. Nanti dikaji pada geopolitik Indonesia ya. Konsepsi kita pada wilayah adalah sesungguhnya ini umumnya saja ya, generalnya saja, kita memandang wilayah darat, laut, udara itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang seluruhnya kewenangannya. Jadi kalau teori kemerdekaannya para pendiri negara ya, Pak Karno, Pak Hatta, kemudian
ada juga tokoh kiri yaitu Tan Malaka, termasuk Pak Triman dan seterusnya. Itu kita berdaulat paling tidak kalau cirinya 3 ya. Yang pertama, berdaulat secara politik, artinya kita tidak dalam pengaruh politik kekuatan asing. 2, berdaulat secara ekonomi, artinya kita secara ekonomi bisa mandiri, bisa swasembada, tidak ketergantungan pada bangsa asing. Ini teori yang dikembangkan oleh para founding fathers ya. Perihal sekarang bagaimana implementasinya itu soal lain ya. Kemudian ciri ketiga adalah kedaulatan. Selain 2 hal tadi, salah satu pilarnya adalah kalau kita mandiri secara kebudayaan, secara kepribadian, secara karakter. Dalam arti kita tidak goyah, kita masih berpegang pada karakteristik asli yang tidak tergeser oleh pengaruh budaya asing. Ini semuanya tentu konsep, bagaimana implementasinya, bagaimana realisasinya, tentu Anda semua hari ini bisa mengamati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kalau kita lihat dari unsur konsepsi ya. Kemudian dari unsur kebudayaan, ini nyambung dengan konsepsi tadi. Kita dengarkan azan sebentar ya, nanti insya Allah kita lanjutkan. Kita beri sekitar 5 menit.